Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Khilafah Nus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam acara kesayangan kita yaitu Kabar Petang hari ini Jumat 23 September 2022. Bersama narasumber kita yang kompeten dan terpercaya, kita akan membahas tema-tema terkini dan terpanas tentunya. Inilah Kabar Petang. Eko pun tadi menuai kecaman dari berbagai pihak usai mengunggah video dengan caption yang dianggap menghina Ustazah Ponpes Lirboyo, yakni Imas Fatimuz Zahra atau Neng Imas di Twitter. Eko pun tadi kemudian mendatangi Ponpes Lirboyo dan meminta maaf. Eko mengaku dirinya tidak membaca caption yang ada dalam video tersebut. Ia mengaku hanya mengunggah ulang video tersebut. Video tersebut ia dapat dari orang lain. Yang pertama, saya memang tidak tahu. Yang kedua, ketika saya melihat videonya, saya memang tidak memperhatikan captionnya. Saya perhatikan kontennya. Yang masalah itu caption depannya. Saya dapat dari Twitter atau WA, saya lupa. Ujar Eko pun tadi saat dihubungi Rabu 14 September 2022. Jadi caption depannya ada kata-kata kotor lanjutnya. Apa bahaya para buzzer pembenci Islam? Mengapa para buzzer marak di era demokrasi? Apa tindakan yang tepat untuk mengatasi para buzzer pembenci Islam? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto dari Pusat Kajian dan Analisis Data. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah akhirnya bisa berjumpa kembali dengan pemirsa dimanapun Anda berada. Iya, Masya Allah Ustaz. Nah, Bung Hanif, dalam kasus terakhir yang menyeret pengasuh putri pesantren Lirboyo, Neng Imas, tentang tafsir ayat ke-41 surat Al-Imran. Apa pelajaran mendasar dari keberadaan pegiat media sosial Eko Kun tadi atas cuitannya di media sosial? Dan apa bahaya para buzzer membenci Islam? Ya, ini menarik sekali pembahasan pada kali ini ya, bahwa tentu biasanya ada gium mulutmu harimau, sekarang tanganmu harimaumu. Nah, dan memang di era digital media, khususnya media sosial ini, apapun itu bisa diungkapkan, disampaikan secara bebas ya, tanpa memandang aspek nilai-nilai, baik itu nilai sosial, agama, dan sebagainya. Nah, namun sayangnya kadang-kadang dengan ciutan dari buzzer yang kadang-kadang juga ini kita sudah kenal, ada buzzer yang termasuk berbayar. Nah, ini juga tentu berbahaya bagi kehidupan kita, khususnya di kehidupan media sosial ya. Yang kita ketahui media sosial merupakan sarana untuk mencari informasi secara cepat ya. Bahkan kalaupun bisa aktual, tapi untuk antara ini benar atau salah ini masih menjadi ruang abu-abu ya. Kecuali memang itu diberitakan secara viral dan memang faktanya terjadi. Nah, oleh karena itu, ketika muncul keberadaan para pendengung buzzer bayaran di media sosial ini menimbulkan keresahan. Ya, pasalnya apa? Buzzer tidak membuat wacana publik ini menjadi berkualitas. Sebaliknya, mereka membuat media sosial itu hanya menjadi ajang caci maki, adu domba, membuat hoax, memecah belah, termasuk menghina dina agama Islam dan para tokohnya, ya kan? Nah, tak jarang kita juga menemukan ketika setiap kritik dilawan oleh buzzer dengan ramai-ramai menyerang pribadi pengkritik. Nah, di situasi inilah yang membuat banyak orang kita itu prihatin ya dengan kondisi seperti ini. Makanya wajar ketika
Pak Yai Khalil Nafis ya, bahwa MUI juga sudah mengeluarkan fatwa ya nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Karena ya ini tentu harus menjadi panduan, apalagi mayoritas di negeri adalah umat Islam. Jadi senantiasa berhati-hati. Nah, yang saya khawatirkan ketika bermedia sosial tanpa diimbangi dengan keimanan dan juga ketakwaan, alhasil apa? Ngawur ya. Tadi ada kata-kata yang mungkin jorok ataupun juga menghinakan seseorang, bahkan ya naudzubillah min dzalik kalau itu sampai menghinakan Islam. Seperti itu. Nah, Bung Hanif, bisa jadi alasan Eko Kuntadi dan gerombolannya berdalih untuk mengkonter para radikalis, tetapi justru menghujat ajaran Islam yang fundamental dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Apakah Eko Kuntadi terindikasi mengidap Islamofobia, Bung? Ya, kalau kita lihat indikasi Islamofobia, ketakutan kepada Islam ini ya tentu bisa termasuk dalam konteks ini ya. Sebab apa? Ya, yang diserang adalah inti dari ajaran Islam ya. Ini yang harus menjadi catatan penting. Bahkan pun ramai-ramai umat ini pun juga mengingatkan ya, bahkan sampai mengharuskan dia itu harus minta maaf kepada Ning Imas di Lirboyo dan sebagainya. Ini berarti kan umat sadar gitu loh ya, ajaran Islam yang suci ini dihinakan oleh mereka. Dan sekali lagi ini bisa menjadi virus Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Nah, kepada surga saja itu kayak gitu loh takutnya. Padahal kalau kita pikir masuk surga itu kan senang ya. Nah ini justru dikatakan sebagai hanya masalah selangkangan atau apapun. Nah, kalaupun dengan alasan untuk menghujat kelompok-kelompok radikalis dan ini ya mengkonter dan sebagainya, ini juga alasan-alasan yang klise, ya kan? Sebab di ini saja kalau kita bilang mayoritas di negeri kaum muslimin ini di Indonesia kan mayoritas orang-orang NU ya. NU saja dihina gitu loh ya. Yang termasuk Ning ya, dalam artian beliau ini adalah putra seorang ulama, itu saja ketika menyampaikan ajaran Islam itu dihina sedemikian rupa gitu loh ya. Padahal kalau kita amati kan hanya bicara terkait dengan bahwa nanti kalau laki-laki masuk surga itu mendapatkan hadiah bidadari, kemudian kalau perempuan juga mendapatkan mahkota yang begitu luar biasa indahnya dan sebagainya. Ini radikalnya di mana gitu loh. Ya kan? Kecuali dan yang kita sayangkan ketika mereka mencap ya orang-orang yang dianggap radikal itu mereka nggak pernah minta maaf tuh kan. Ya coba. Bagaimana kepada misalnya Imam Besar Habib Rizik Syihab dulu ketika ada kelompok-kelompok misalnya seperti Hizbut Tahrir atau FPI ya kan. Itu kan dihina-hinakan kan gitu ya. Itu mereka nggak minta maaf gitu ya. Padahal juga sudah dalam sebuah proses pelaporan dan sebagainya. Nah ini bahkan kalau kita katakan yang bukan radikal saja digitukan gitu loh ya. Berarti ini kan sudah Islamofobia tingkat akut gitu loh ya. Ya, dan keterlaluan, sangat-sangat keterlaluan. Nah, karenanya dengan kejadian ini, ya maka sekali lagi kalau negara itu peduli kepada urusan umat Islam, ya saya negara juga memberikan sanksi atau teguran yang keras agar tidak terulang. Karena khawatir saya khawatirkan ini diulangi lagi oleh orang-orang lain ya. Ya, jadi sudah berdosa mengajak orang lain kan begitu ya. Ya ini tambah-tambah aja dosanya, malah menjadi dosa investasi kan begitu. Nah, ini sekali lagi, jadi dalih untuk mengcounter kelompok itu ada alasan klise, ya kan? Dan sekarang kan terbukti, ya kan? Tadi ini mengkonfirmasi bahwasanya mereka itu adalah ya takut kepada Islam dan sungguh ini fakta yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kebencian mereka, ya. Makanya kita berlindung dari orang-orang yang membenci Islam, dari orang-orang yang munafik dan sekali lagi dan orang-orang yang memang mengidap Islamophobia. Semoga kita dijauhkan dari situ. Nah, Seperti apakah itu. para bazar itu merupakan cerminan dari kaum munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau kita bicara tentu kita tidak bisa menjudge langsung ya apakah dia munafik atau apa. Tapi ini kita belajar dari cerminan kaum munafik dari pada zaman Nabi, ya kan? Nah, pada zaman Nabi itu orang-orang itu kan mengolok-olok Nabi dan para sahabat, ya kan? Orang yang dianggap suci di dalam Islam.
Nah, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah dengan hadis rangkuman sebagai berikut ya. Jadi pada suatu perjalanan perang, yakni perang Tabuk, ada orang di dalam rombongan tersebut berkata, kami tidak pernah melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah dan sahabat beliau. Kecuali sebagai orang yang paling buncit perutnya, ya, yang paling dusta ucapannya, dan yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh. Mendengar hal ini, Auf bin Malik radhiyallahu an berkata kepada orang tersebut, kamu dusta, kamu ini munafik. Nah, aku akan melaporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Auf bin Malik radhiyallahu an pergi menghadap Rasulullah. Namun sebelum Auf sampai, wahyu telah turun kepada Rasulullah tentang peristiwa itu. Nah, kemudian orang yang bersenda gurau dengan menjadikan Rasulullah sebagai bahan candaan itu mendatangi beliau saat itu berada di atas untanya. Orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, kami tadi hanyalah bersenda gurau. Kami melakukan itu hanyalah untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam perjalanan. Nah, Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi yang berada di dalam rombongan bercerita, sepertinya aku melihat ia berpegangan pada tali pelana unta Rasulullah SAW. Sedangkan kakinya tersandung-sandung batu sembari mengatakan kami tadi hanyalah bersenda gurau dan bermain saja. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada dia dengan membacakan firman Allah ya di surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 yang terjemahnya bahwa jika kalian bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sungguh kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Tidak usahlah kalian minta maaf karena kalian telah kafir sesudah beriman. Nah, dan beliau mengucapkan itu tanpa menoleh orang tersebut dan beliau juga tidak bersabda lebih dari itu. Nah, ini cerminan. Nah, kan kita bisa tuh siapa saja yang seperti ini kan berarti dia termasuk golongan orang-orang yang munafik kan gitu ya. Menjadikan Islam agamanya sebagai bahan olok-olokan. Nah, kita sendiri sebagai individu misalnya orang tua kita diolok-olok, saudara kita itu kan sudah marah ya kan. Nah, Nah, apalagi ini adalah ajaran Islam yang suci dan mulia dan ini berasal dari Allah yang Maha Baik, nah serta dari Rasulullah yang menjadi teladan bagi seluruh alam ini. Nah, seperti itu. Ya, Bung Hanif, apakah keberadaan para pendengung alias buzzer bayaran di media sosial ini yang belakangan semakin marak telah menimbulkan keresahan dan mengancam kemaslahatan umat? Ya, kalau kita amati juga sangat meresahkan ya. Kemaslahatan umat ini kan terkait dengan persatuan dan kesatuan. Nah, bahkan munculnya buzzer-buzzer bayaran ini kan demi ya suatu kepentingan politik terkadang seperti itu ya pada waktu maraknya media sosial ini. Nah, karenanya keberadaan mereka ya kalau kita amati juga keresahan itu pun muncul kan begitu ya. Mancaraknya hoax ya caci maki tadi ya kan dan bahkan Islam yang mulia pun ketika diolok-olok kan juga akhirnya kan menjadi bahan guyonan ya caci maki ya. Orang muda menuding orang lain itu ya radikal misalnya ya menuduh orang lain itu intoleran ya menuduh orang lain itu ya mungkin salah caci maki ya dengan kata-kata yang tidak pantas misalnya kata-kata goblok lah atau kadrun lah misalnya begitu ya yang sering terucapkan begitu padahal di dalam Islam bahwa kita memanggil saudara itu kan dengan panggilan yang baik kan begitu ya dengan panggilan yang ahsan bukan dengan caci makian. Nah, karenanya kalau ini terus dibiarkan, maka mau jadi apa negeri ini? Yang terjadi apa? Informasi-informasi di publik ini malah apa? Menjadi polusi. Ya, pikiran kita penuh dengan sampah. Lah, kalau pikiran ini dengan pikiran sampah, ide-ide yang salah, yang keluar pun juga hal yang salah dan kotor. Nah, gitu. Di mana letak revolusi mental ini gitu ya. Ternyata ya kita ini mental semua gitu nah karena itu sangat berbahaya kalau kerjaan pendengung atau buzzer itu hanya untuk sekedar ini ya bahkan kalaupun ini menjadikan pekerjaan ya bagian dari itu sebagaimana fatwa MUI ini ada merupakan pekerjaan yang haram kan gitu ya. Ya, ini jadi harus hati-hati ya
Jadi bagi para buzzer-buzzeran, jadi kalau ini terus dilakukan untuk membenci, ya ini haram ya harta yang didapatkan. Begitu Mas. Iya, Bung Hanif, mengapa terakhir Bung, mengapa para buzzer marak di era demokrasi? Apa tindakan yang tepat untuk mengatasi para buzzer pembenci Islam ini, Bung? Ya, yang pertama maraknya buzzer di era demokrasi ini kan karena berpijak pada yang namanya liberalisme kehidupan, ya. Jadi orang bebas berpendapat, bebas bertingkah laku, ya, bebas menentukan pilihannya, bahkan bebas sebebas-bebasnya tanpa ada aturan yang mengikat, ya, semisal nilai tata sosial agama atau sebagainya. Nah, ini yang terjadi ya, karena ada liberalisasi di dalam kehidupan. Yang kedua adalah sekulerisme, ya. Seolah-olah yang dilakukan oleh buzzer tadi itu tidak ada pertanggungjawaban. Nah, gitu kan? Karena memisahkan antara agama dengan kehidupan. Padahal apa yang diucapkan misalnya ya dalam voice, video, apa yang ditulis misalnya oleh buzzer itu di media sosial, itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, kan? Termasuk harta yang didapatkan tadi. Kan dua pertanyaan ya. Ini dari mana dan untuk apa hartanya itu. Nah ini karena adanya sekulerisme itu. Dan yang nomor tiga, karena ini adalah sistem politik demokrasi dan berasas pada kebebasan, nah buzzer-buzzer ini dipakai ya untuk mendukung kepentingan politik kelompok tertentu, ya untuk menjatuhkan yang lain ya. Makanya di era pemilu ya, khususnya dulu kalau saya amati itu sejak pemilihan gubernur pada waktu itu Pak Jokowi Ahok itu kan marak banget ya. Ada sampai membentuk komunitas, kemudian ada flash mob ya di Bundaran HI ya. Dan saya sangat concern pada waktu itu karena mengamati dinamika politik di Jakarta ya. Dan itu pun berlanjut pada Pilpres periode Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, kemudian juga Pak Jokowi dengan Mahfud sampai sekarang. Akhirnya apa? Kondisi masyarakat kita terpolarisasi menjadi dua kelompok ya. Kalau enggak kelompok misalnya A ya kelompok B ya, kelompok koalisi atau kelompok oposisi. Nah, sehingga ini marak dan ini pun dimanfaatkan dengan adanya digitalisasi media ini oleh kepentingan-kepentingan politik untuk apa? Menumbuhkan citra, ya trust, bahkan untuk membentuk personal branding. Siapa sih sekarang partai yang enggak punya media sosial katakan, ya kan? Siapa? Atau kelompok mana yang tidak punya buzzer kalau ketika kampanye nanti karena butuh campaigns ya karena ini mempengaruhi apa opini publik. Nah karena itu ketika Islam ini tegak ya maka para pembenci buzzer ini tentu akan dihukum ya sesuai dengan apa yang dinistakan ya. Seandainya mereka menistakan agama Islam misalnya sampai menistakan Allah dan Rasulnya ya bisa jadi negara akan memberikan takzir ya atau bahkan kalau mungkin yang paling kejam ya mungkin ada hukuman mati barangkali ya kalau itu sampai menghina Allah dan Rasulnya. Kalau sampai dia tidak percaya dengan agama ini kan bisa jadi dia telah kufur. Nah secara imani ya tidak hanya tadi munafik ya tapi bisa jadi secara kufur ya misalnya mengatakan ya kayak tadi nggak ada surga atau neraka itu yang kaitan keimanan ya dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Karena itu kita sebagai orang yang beriman tentunya tidak mau ya situasi ini terus-menerus terjadi. Bahkan tentu kita juga berharap ya, semoga orang yang tidak memuliakan Islam ya dengan harta dan kedudukannya tadi itu segera ditumbangkan oleh Allah. Dan semoga juga Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang istiqomah dalam memperjuangkan agamanya. Jadi ini penting sekali ya. Dan kalau tidak segera disanksi tegas oleh negara, maka kita berharap kepada siapa lagi ya. Masa nanti nunggu di pengadilan akhirat ya. Ini masalahnya sekarang ini ya. Jadi kalau orang Jawa katakan kesuwen ya. Jadi negara harus eh, berperan lebih aktif lagi karena sudah didukung oleh fatwa MUI. Nah, itu gambarannya pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ya, baik, terima kasih Bung Hanif Kristianto dari PKAD. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Hanif tentang keberadaan para buzzer ini, dan beliau tadi menyampaikan kita nggak perlu keberadaan para buzzer pembenci Islam ini, dan pastinya untuk menghukum mereka dibutuhkan sistem yang tegas, yang mana kalau kita lihat di sistem demokrasi ini tidak ada yang dihukum tegas. Nah, dan menurut Bung Hanif hanya bisa dihukum tegas dalam sistem Islam. Nah,
Baiklah para pemirsa Silvanus yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah diskusi kita pada kesempatan sore hari ini, dan kita akan bertemu dalam acara kabar petang yang akan datang, dan pastinya dengan tema-tema yang lebih hangat, yang lebih menarik dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita istighfar 3 kali dan kita tutup dengan doa akhirul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.